kembali bersama aku, Syakira, in my YouTube channel. Nah, hari ini aku mau bahas nih tentang filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan. Tapi, sebelum itu teman-teman pada tahu gak sih, apa sih itu filsafat? Mungkin untuk teman-teman yang sudah kuliah atau sudah menjadi mahasiswa, filsafat itu gak asing gak sih? Namun untuk yang masih sekolah, mungkin udah tahu atau mungkin tahu sekilas nih apa sih namanya filsafat, dan juga mungkin pernah lewat di TikTok, di FYP kalian atau di FYP TikTok kalian atau FYP IG kalian. Jadi simak baik-baik ya apa yang akan saya jelaskan. Oke, kalau gitu aku jelasin secara singkat ya. Apa sih filsafat itu? Jadi filsafat merupakan ilmu yang mempelajari cara berpikir dan kebijaksanaan, dan juga berusaha memahami hakikat dan realitas pengetahuan dan eksistensi. Kata filsafat diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Teman-teman pada tahu nggak sih apa artinya itu? Jadi, filosofia itu merupakan perpaduan dari kata philos yaitu cinta dan sophia, yang artinya kebijaksanaan. Paham nggak nih kira-kira? Paham lah ya. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan yang lebih kompleks lagi. Simak baik-baik ya. Filsafat merupakan pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas menyeluruh dengan segala hubungan. Adapun pengertian dari filsafat menurut para ahli nih, seperti Bapak Hasan Sadali mengatakan bahwa filsafat menurut arti bahasanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, ilmu pengetahuan, ahli hikmah, dan bijaksana. Orang yang ahli dan berfilsafat disebut filosofer atau filsuf dalam bahasa Arab. Dalam pemikiran secara filsafat, sering diistilahkan dengan pemikiran filosofis. Nah, itu tadi menurut Hasan Sadali nih. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran luas Harlot Titus. Harlot Titus mengemukakan beberapa pengertian filsafat, yaitu sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Filsafat adalah suatu usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti konsep. Dan terakhir, filsafat adalah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Nah, tadi kan kita bahas pengertian menurut beberapa para ahli nih. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri berpikir filosofi. Ciri-ciri berpikir filosofi yaitu 1. Berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. 2. Berpikir secara sistematis. 3. Menyusun suatu skema konsepsi. Dan 4. Menyeluruh. Adapun juga nih manfaat dari filsafat dalam kehidupan yaitu 1. Sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 3. Untuk mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang terakhir, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Selanjutnya yaitu pola dan sistem dalam filsafat. Pola dan sistem berpikir filosofis dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut, yaitu 1. Kosmologi. Kosmologi itu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia, proses kejadian dan perkembangannya, dan lain sebagainya. 2. Yaitu ontologi. Ontologi pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Pemikiran ontologis pada akhirnya akan menentukan suatu kekuatan yang menciptakan alam semesta ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas pada filsafat pendidikan nih. Sebenarnya apa sih hubungan antara filsafat dengan pendidikan? Jadi, hubungan antara filsafat dan pendidikan sangat erat karena memberikan dasar pemikiran dan arah bagi pendidikan. Adalah beberapa aspek hubungan antara keduanya.
1. Landasan konseptual. Filsafat membantu menentukan tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Setiap pendidikan pasti didasarkan pada pandangan filosofis tertentu, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, atau eksistensialisme. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan filsafat memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh pendidikan. Misalnya, filsafat humanisme menekankan perkembangan individu, sementara pragmatisme menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga yaitu metode pengajaran berbagai metode dalam pendidikan, seperti diskusi, eksperimen, atau ceramah, dipengaruhi oleh aliran filsafat tertentu. Contohnya, konstruktivisme yang dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme menekankan pembelajaran yang aktif. Keempat, nilai dan etika dalam pendidikan filsafat membantu menentukan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Yang kelima, peran guru dan siswa. Filsafat juga mempengaruhi bagaimana hubungan antara guru dan siswa. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, misalnya guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan sendiri. Dengan kata lain, filsafat adalah fondasi yang membentuk arah, tujuan, dan praktik pendidikan agar sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Nah, tadi kan kita bahas tentang filsafat pendidikan nih. Selanjutnya kita bahas tentang teori manajemen pendidikan. Teori manajemen dari masa ke masa mengalami perkembangan baik secara pendekatan teoritis dan implementasinya, serta dari setiap perkembangan teori memiliki kelemahan dan kelebihan. Perkembangan teori manajemen itu dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Adapun juga pengertian dari 3 hal yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, mari aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama yaitu teori klasik. Dalam teori klasik, manajemen pendidikan menekankan pada struktur organisasi, efisiensi, dan pembagian kerja yang jelas. 3 tokoh utama yang berperan penting dalam teori ini yaitu Frederick W. Taylor. Frederick W. Taylor mengusulkan pendekatan ilmiah untuk meningkatkan produktivitas guru dan tenaga kependidikan. Dalam pendidikan, ini diterapkan dalam pengukuran kinerja guru dan efektivitas kurikulum. Tokoh utama selanjutnya yaitu Henry Fayol. Henry Fayol menekankan pada fungsi-fungsi manajemen atau perencanaan, perorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian dalam institusi pendidikan. Dan selanjutnya yaitu Max Weber, menekankan pada hierarki, aturan, dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan. Kelebihan pada teori ini yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga pendidik, membantu organisasi pendidikan menjadi lebih terstruktur. Dan sedangkan untuk kelemahannya dari teori ini terlalu kaku dan kurang memperhatikan aspek psikologis individu dalam pendidikan. Teori yang kedua yaitu neoklasik. Dalam teori neoklasik, manajemen pendidikan muncul sebagai respon terhadap teori klasik yang terlalu menekankan efisiensi dan struktur. Neoklasik lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis dalam manajemen pendidikan. Tokoh utama yang berperan penting dalam teori ini yaitu Elton Mayo, menekankan pentingnya hubungan manusia dalam organisasi pendidikan, seperti hubungan antara guru, siswa, dan tenaga pendidikan. Tokoh utama lainnya yaitu Douglas McGregor, menggambarkan bagaimana pendekatan kepemimpinan dalam pendidikan mempengaruhi motivasi tenaga pendidik dan peserta didik. Kelebihan dari teori ini yaitu meningkatkan kepuasan kerja guru dan staf sekolah, dan juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Namun kelemahannya, pendekatan yang terlalu fleksibel dapat mengurangi disiplin dan struktur dalam institusi pendidikan. Teori yang terakhir yaitu teori modern. Dalam teori modern, manajemen pendidikan menekankan pendekatan sistem dan fleksibilitas dalam mengelola pendidikan. Kelebihan dari teori ini lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, memanfaatkan teknologi dan pengelolaan pendidikan. Namun kelemahannya yaitu memerlukan sumber daya yang lebih besar dalam mengimplementasikan. Nah, kira-kira udah paham belum nih pembahasan yang aku bahas tadi? Semoga kalian semua paham ya apa yang saya bahas. Nah, itu adalah pembahasan yang aku jelasin nih tadi.
Mungkin masih ada beberapa dari kalian yang belum paham atau belum mudeng nih mungkin. Jadi aku akan merangkum semua pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau kita bahas soal filsafat pendidikan, intinya itu adalah fondasi utama yang menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat bikin kita mikir, sebenarnya pendidikan itu apa sih? Apakah buat mencetak manusia cerdas, karakter yang kuat, atau biar siap kerja? Nah, dari situ filsafat bantu nentuin cara belajar, metode pengajaran, dan nilai-nilai yang harus ditanamkan. Di sisi lain, teori manajemen pendidikan itu lebih ke soal gimana cara ngejalanin sistem pendidikan biar efektif dan efisien. Dari zaman dulu sampai sekarang, teori manajemen ini terus berkembang. Mulai dari yang super kaku, kayak teori klasik yang fokus ke aturan dan efisiensi, ke neoklasik yang mulai lebih ngehargain aspek psikologis manusia, sampai ke teori modern yang fleksibel dan adaptif sama perkembangan zaman dan teknologi. Jadi kalau disederhanakan, filsafat pendidikan kasih kita why, kenapa kita belajar dan gimana pendidikan seharusnya berjalan. Sedangkan manajemen pendidikan kasih kita how, yaitu bagaimana cara mengelola pendidikan supaya orang bisa belajar dengan maksimal. Dua hal ini nggak bisa dipisahin. Tanpa filsafat, pendidikan bisa kehilangan arah. Tanpa manajemen, pendidikan bakal berantakan dan nggak terstruktur. Jadi kalau mau pendidikan yang keren dan relevan sama zaman kita butuh keduanya berjalan seimbang. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bahas pada video kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang telah saya bahas sebelumnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe di channel aku. Stay tune ya pada video selanjutnya. Bye-bye!